Halo guys, welcome back to Arey Cool Channel. Sekarang Arey akan membahas tips agar santan tidak pecah dan pengganti santan yang baik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Istilah santan pecah. Istilah tersebut merujuk pada santan yang menggumpal dan tidak menyatu dengan kuah masakan. Santan yang sudah pecah tidak akan terasa gurih, aromanya pun tidak wangi ya guys ya. Nah, yang pertama tipsnya ya guys ya, gunakan api kecil sampai sedang. Gunakan api kecil hingga sedang jika kamu memasak dengan santan ya guys ya. Api yang terlalu besar bisa membuat santan cepat pecah. Hal ini dikarenakan kuah atau air akan cepat mendidih dan membuat letupan gelembung yang memecah santan. Lalu terus aduk. Tips satu ini mungkin sudah banyak yang tahu ya guys ya. Aduk masakan kamu dengan perlahan dan konsisten. Ingat ya guys ya, pengadukan harus dilakukan terus menerus agar santan tidak cepat pecah dan terlihat memisah dari kuah. Lalu tambahkan tepung beras. Sebelum dimasukkan ke masakan, campur santan dengan sedikit tepung beras. Aduk hingga merata dan larut sempurna. Adanya tambahan tepung beras mampu menyatukan santan dengan kuah masakan kamu ya guys ya. Lalu masukkan santan encer terlebih dahulu. Beberapa masakan menggunakan dua jenis santan, yaitu santan encer dan kental. Masukkan santan encer terlebih dahulu dan masak bersama bumbu dan bahan hingga mendidih. Kemudian tambahkan santan kental di akhir dan kecilkan api kompor kamu. Jangan lupa tetap sembari diaduk ya guys ya. Gunakan santan instan sesuai namanya. Santan instan bubuk maupun cair memang benar-benar siap pakai. Santan instan tersebut sudah ditambahkan bahan penstabil atau emulsifier, sehingga tekstur dan konsistensi santan tetap stabil ketika dimasak ya guys ya. Nah, selanjutnya pengganti santan yang baik. Untuk kamu yang senang memasak makanan bersantan namun khawatir dengan kandungan lemak jahat dari santan, tidak perlu khawatir ya guys ya. Ada beberapa bahan pengganti santan dengan kandungan lemak yang rendah. Yang perlu diingat adalah tentu apabila kita menggunakan bahan tersebut di bawah, rasa yang akan dihasilkan tidak akan seenak resep asli yang menggunakan santan ya guys ya. Karena salah satu fungsi lemak yang terdapat dalam santan yaitu meningkatkan cita rasa masakan, yaitu lebih gurih, lebih creamy dan berbau khas santan. Nah, yang pertama ya guys ya, untuk bahan penggantinya yaitu susu. Ada berbagai jenis susu yang bisa kamu gunakan. Untuk mendapatkan kandungan lemak yang rendah, kamu bisa pilih susu low fat atau susu skim yang non fat ya guys ya. Yang harus diperhatikan ketika memasak menggunakan susu ini adalah bahwa susu merupakan bahan makanan yang mudah rusak nutrisinya pada suhu tinggi. Sehingga sebaiknya susu kamu tambahkan di akhir pemasakan saja. Jenis masakan yang lezat dengan penggantian ini yaitu makaroni skutel, soto betawi, dan mie kuah susu. Selanjutnya susu nabati atau kedelai. Susu kedelai merupakan salah satu contohnya ya guys ya. Bahan pengganti ini cocok buat kamu yang nggak punya masalah dengan intoleransi laktosa. Jenis masakan yang lezat dengan penggantian ini yaitu puding susu dan sayur lodeh. Selanjutnya kacang-kacangan yang dihaluskan. Bahan yang satu ini sudah tidak asing ya guys ya. Ada di dalam aneka resep masakan Indonesia, yaitu kemiri. Kemiri dan jenis kacang-kacangan lainnya terbukti memberikan rasa gurih dan tekstur creamy yang berasal dari kandungan lemak tak jenuhnya yang baik. Sebelum dihaluskan, kemiri dan kacang-kacangan yang lain sebaiknya disangrai terlebih dahulu sehingga aroma yang dihasilkan akan lebih kuat.
Jenis kacang lain yang bisa digunakan dan mudah didapatkan yaitu kacang mede dan kacang almond. Jenis masakan yang lezat dengan penggantian ini yaitu garang asam, opor ayam, dan sayur bobor ayam. Oke guys, sekian saja info dari Arai Cool Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you, bye bye.